Nah, halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini saya dengan Mas Faisal. Halo. Dari action figure di sini dan bajunya dia. Kunci. Kita bisa memperkirakan teman-teman hari ini kita akan membahas Ultraman. Oh, juga. Ya, Tapi iya boleh sih, bener sih. Ada juga kan. Oke, ini di Ruang Ngobrol kali ini kita akan bahas dan ngobrolin tentang Godzilla. Atau Gojira ya bahasa Jepangnya gitu. Karena Mas Faisal ini juga punya komunitas yang namanya Kunci. Apa itu Kunci? Kaiju and Kaijin Club Indonesia. Di Facebook ada ya. Kaijin Club Indonesia di Facebook ada. Nanti mungkin di deskripsinya juga nanti kita kasih. Nah, Mas Faisal, kemarin terakhir itu ada film dari Warner Bros. Legendary Monster. Itu kata-katanya harus disensor. Kalau Godzilla nggak apa-apa. Okay. Kalau Godzilla masih. Kalau untuk DC nggak boleh. Gitu. Iya benar. Tapi kalau Godzilla masih baik. Godzilla boleh. Nah itu kan kemarin versus Kong ya? Iya, Godzilla versus Kong. Jadi udah ada 3 film. 4 sama Skull. Oh, sama Kongnya sendiri. Godzilla-nya ada 3. Ada 3 ya. Kongnya ada 1. Nah, tapi kelihatannya versi US nih kan lagi dibikinin ini Mas Faisal, apa? Universe lah. Iya. Monsterverse ya. Monsterverse. Nah, kalau percaya itu tentang Monsterverse ini Warner Bros loh. Kalau Godzilla Oke. Godzilla apa? Jadi kita tekankan itu. Iya. Kalau superhero DC enggak? Oke. Perkembangannya tentang franchise Godzilla di Jepang sendiri itu gimana sih akhir-akhir ini? Kalau sekarang kan film bioskopnya terakhir ada agak beberapa tahun yang lalu ya? Iya. Film bioskop yang mana nih maksudnya? Yang Jepang 2016 ya. Shin Godzilla. Oh, ya, itu terakhir. Itu terakhir Shin Godzilla. Oh, kalau yang kartun-kartun atau apa itu? Kalau kartun Singular Point tahun ini masih Netflix. Okay. Singular Point, terus ada beberapa trilogi itu dari Godzilla Kaiju Planet itu Kaiju Akuse. Udah itu. Udah semua, itu Netflix juga. Oke. Movie-nya 3 triloginya. Nyambung semua. Sama Singular. Oh enggak, kalau sama Singular Point itu ada universe-nya sendiri. Oh, oke. Nah, tapi kalau Singular Point itu nanti nyambungnya sama Godzilla yang live action zaman-zaman dulu. Oh. Kayak gitu. Yang ada Jepang. Yang Jepang, okay. yang Jepang. Okay. Ada apa ya istilahnya ada kayak kalau kita nyebut Easter egg ya. Kayak istilahnya di bawah-bawah sedikit gitu. Padahal ya nggak terlalu ada yang dibawa-bawa. Ada yang dibawa-bawa. Gitu. Tapi ceritanya lain sih. Oke. Gitu sih. Nah, dirimu sendiri kan udah nonton Godzilla dari yang pertama nih. Jadi gini, jadi agak lucu ya. Jadi saya pertama tahun 54 udah lahir. Oh, saya bertelur, Pak. Motra dong. Iya benar. Emang Godzilla nggak bertelur. Jadi ya kan. Nah, jadi kalau saya pribadi sebenarnya ngikutinya dari yang Heisei, Pak. Oh, dari yang Heisei itu hitungannya dimulai dari yang tahun 80-an. Godzilla tahun 80-an yang Godzilla Returns. Oke. Dari Return of the Godzilla itu dari sorry. Harusnya enggak dong. Harusnya enggak dong, dari Return of the Godzilla. Godzilla periode Heisei itu dimulai tahun 89-90 loh. Oh, 90 ya. Berarti mulainya di saganya yang Biolante, terus ada saganya si King Ghidorah juga. Mecha Godzilla ya, Mecha Godzilla 2 kayak gitu. Ya, mulainya dari situ sih sebenarnya mulai lihat dari situ terus keracunan sampai keracunan sampai tahun 2000. Godzilla 2000 itu yang ini nih. Ini aku punya figurnya. Nah, ini ada universe-nya sendiri. Jadi Godzilla 2000 tuh lawannya kalau misalkan Mas Bagas pada umurnya ya harusnya tahu ya. Ini si Kiryu, Mecha Godzilla Kiryu. Nah, itu jadi waktu nonton itu tuh sebenarnya saya bener kayak tadi Mas Bagas bilang, saya kira Ultraman. Oh. Tapi begitu ditunggu karena ada pasukannya. Ada pasukannya. Dan pakainya robot kan. Mecha Godzilla kan robot terus dikendalin pakai pesawat gitu. Terus melawannya Godzilla kan. Wah, ini Godzillanya serem. Terus nungguin Ultraman-nya mana? Filmnya selesai, Godzillanya ditenggelamin sama Mecha Godzilla, Ultraman-nya nggak keluar dong. Oh, ini ternyata film Godzilla. Ini kenapa dia wujudnya jadi gini? Nah, kalau ini sendiri sebenarnya ini figurnya yang saya pegang ini adalah limited edition. Ini cuman keluar 4.000 piece di dunia ini. Jadi ini Godzilla 2000 waktu filmnya melawan Megaguirus. Tapi di filmnya warnanya kayak gini. Warnanya kayak gini. Warnanya hijau, kulitnya rodok-rodok hijau gitu, terus bagian duri di belakangnya ungu. Karena ini limited aja. Ini versi figurnya aja. Ini versi figurnya aja. Tapi kalau misalkan di film yang 2014 apa ya? King of the Monster 2000 berapa ya?
2019 King of the Monster kemarin kan Godzilla-nya berubah jadi merah tuh. Ini merepresentasikan sih. Oke. Kayak gitu sih. Oke, yang ngelawan King Ghidorah itu ya. Yes. Nah, dari situlah akhirnya saya suka lah. Ini kayaknya nonton yang lama-lama asik nih. Berarti mundur. Malah mundur. Nah, tahun 2017 atau 18 saya lupa. Itu mulai download yang lawas-lawas tahun 54 kayak gitu. Pertama kali tuh. Iya, terus Godzilla versus Kong yang dulu. Yang masih disogok pakai itu nonton. Nah, habis itu kok saya jijik. Oke. Nggak usah nonton. Tapi ya sedikit-sedikit tahu lah. Tapi kan gitu. Saya juga nonton teman-teman beberapa film Godzilla gitu, terutama memang yang periode tahun 70-an itu agak-agak komedi sih ya. Ada beberapa komedi kayak gitu. Kan intinya sih nggak semua filmnya tuh bagus karena pembuatnya beda-beda. Pembuatnya beda-beda dan budgetnya juga belum banyak waktu itu gitu loh istilahnya. Tahun 90-an itu jadi 80-90-an tuh jadi kayak apa ya? Cukup menentukan sih, maksudnya ada pembuat sutradara-sutradara muda yang muncul terus kemudian kalau nggak salah ada versi Godzilla tahun 2001 apa ya, bahwa Godzilla-nya itu adalah perwujudan dari roh-roh orang. Itu kan Godzilla 2001 GMK. Godzilla mau tracking Ghidorah. Nah, di situ yang baik King Ghidorahnya. Iya, karena Godzilla itu kayak matanya putih. Kan? Itu tuh bagus banget karena itu yang mendesain karakternya itu saya ingat banget, mukanya itu terinspirasi dari buaya. Jadi kalau misalkan dilihat mukanya Godzilla itu bener-bener kayak kejem gitu terus itu saya udah dulu punya figurnya tapi sudah laku tuh. Itu saya suka. Sayangnya tidak berlanjut universe-nya. Cuma satu itu. Itu kalau nggak salah loh teman-teman, nanti teman-teman bisa cek di internet. Kalau nggak salah sutradaranya adalah sutradara triloginya Gamera. Kalau kayaknya iya. Saya lupa juga sih kalau tentang sutradara, saya kurang mendalami. Tapi dari segi pembawaan ceritanya segala macam kayaknya sih iya. Iya. Karena Gamera kan mirip-mirip gitu ya, Mas. Itu scene-scene-nya terus pertarungan antar monsternya kayak gitu. Tapi kan Gamera sendiri memang tidak ada di universe-nya Godzilla gitu loh. Jadi memang ada pembeda sedikit. Jadi waktu Godzilla jadi jahat itu sebenarnya fans-fans yang menonton jadi bingung. Godzilla itu gimana sih? Sebenarnya kan memang Godzilla dari dulu memang rusak ya. Cuman Godzilla sendiri itu lebih banyak membantu manusia yang sadar kalau dia itu adalah penyeimbang alam. Sebetulnya. Tapi begitu di Godzilla 2001 ini rasanya kayak setan gitu loh. Jadi begitu dihancurkan. Karena emang perwujudannya dari itu ya yang udah meninggal itu ya. Wujud orang-orang dendam orang-orang. Nah, sebenarnya Godzilla sendiri kan seperti halnya makhluk hidup atau hewan gitu ya. Jadi kalau dia lagi melintasi sebuah pulau, sebuah kota gitu, terus ada kerusakan ya wajar-wajar aja. Lumrah. Karena besar. Dan dia mungkin juga nggak sadar gitu. Ini tapi apa kan, sih? Tentara atau pihak militer kan melihat itu sebagai ancaman. Iya. Nah, terus kalau sebagai fans Godzilla dan kemudian dirimu juga punya komunitas bahwa melihat adanya bukan dua universe ya, tapi dua perbedaan mendasar antara Godzilla-nya Hollywood sama Jepang. Ini teman-teman tuh penyuka fans Godzilla tuh gimana sih? Ada pro kontra sih pasti. Gitu ya? Pasti ada pro kontra banget ya maksudku. Ada yang nggak suka sama sekali nggak sama yang Hollywood gitu? Ada Pak, banyak Pak. Atau memang tadinya suka Jepang, terus kemudian ngelihat Hollywood, kayaknya oke juga nih, itu saya. Gitu. Itu saya. Berarti dirimu saat ini nih lebih condong ke arah yang versi Hollywood? Enggak juga sih. Suka semua sih. Lebih suka semua. Maksudnya ada Godzilla nonton gitu loh istilahnya. Ada yang Jepang keluar lagi, ya nonton lagi kayak gitu loh. Tapi ada orang yang sangat antipati kalau yang Amerika tuh pasti jelek. Di grup ada nggak? Banyak Pak. Banyak Pak, banyak banget. Jadi itu biasanya kalau yang saya lihat adalah secara psikologis mereka adalah orang-orang sudah berumur dan saya dong. Ya, mungkin Bapak salah satunya. Tapi beliau itu orang-orang yang tersebut saya tidak tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mungkin mereka belum melihat fisik film tersebut, belum ke bioskop mungkin atau belum ngopi filmnya. Tapi melihat CGI udah kayak ya jadi bukan tokusatsu dong. Film CGI dong. Ya saya nggak suka. Mungkin maksudnya tuh karena selama ini yang ditonton oleh teman-teman itu adalah yang memang versi kostum tokusatsu gitu loh ibaratnya kayak gitu. Tapi begitu di CGI kan orang-orang kayak ini pasti sama aja kayak 98 nih waktu itu kan Godzilla yang di Amerika Iguana Zilla itu bentuknya kayak gitu, orang udah pada kecewa duluan padahal kan
tidak gitu loh sebenarnya. Tapi kalau dibilang banyak, banyak banget. Tapi yang pro sama versi US juga banyak juga. Banyak juga, itu yang terkadang agak sering berantem waktu fans biasanya tinggal dikeluarin dari grup. Jangan dong ya, grup saya cuma 800 orang Pak. Karena orang mau masuk aja saya filter kan. Kalau nggak tahu Godzilla biasanya nggak saya masukkan. Jadi memang kalau misalkan pro kontranya biasanya adalah kalau dari fans tua, fans lawas, Showa lah ya. Showa atau Heisei. Heisei itu kan termasuk, kalau Godzilla kan termasuk agak lawas ya. Oh gitu. Iya, karena ada rewanya ya. Ada rewanya, ada Neo Heisei-nya kayak gitu. Jadi di seri Heisei-nya yang masih tokusatsu, teman-teman tuh masih menganggap itu adalah sebuah karya di mana itu tuh bener-bener butuh effort. Pakai kostum, bikinnya detail segala macam. Kostumnya bahkan dimasukin ke dalam air beneran seperti itu. Itu benar-benar orang menghargai itu. Kostumnya banyak, bentuk-bentuk monsternya lain-lain, Godzilla-nya juga ada modelnya yang lain-lain. Tapi begitu di 2014 ada CGI, mereka udah kayak ini effortnya kurang. Godzilla-nya gendut loh. Iya, lucu lagi kan gitu. Lucu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, bukannya bikin CGI itu juga susah ya. Ya kalau kita menilainya hanya dari fisik lebih susah gitu ya karena kita nggak tahu bikin proses. Iya kan sekarang Mas Bagas sendiri kan adalah produser sutradara ya. Kita kan tahu ya maksudnya orang di belakang kamera seperti apa, penataan set aja seperti apa. Di saat kita green screen. Kalau misalkan green screen, sutradara kan harus itu nanti kota ya, kotanya nanti hancur. Imajinasinya itu lebih, kan nggak ada. Artinya punya kelebihan dan betul ada kekurangannya masing-masing. Jadi memang pro kontranya di situ. Tapi saya ngelihat gini Zal, bahwa King of Monster, Godzilla King of Monster 2019 ya. 2019. Benar 19. Itu kan upaya Hollywood untuk mewujudkan atau memperlihatkan adanya monster-monster lain yang juga memang kayaknya secara wujud segala macam masih mirip ya sama yang Jepangnya atau enggak? Jadi gini. Tapi yang Jepangnya juga wujudnya beda-beda. Jadi gini, kalau misalkan yang di Godzilla 2019 kemarin, itu yang dikeluarkan monster-monsternya yang bener-bener dari Jepang ada, itu adalah Mothra, Rodan, King Ghidorah. Kalau yang lainnya itu adalah sebuah titan yang dibuat oleh Warner Bros. Ini sensor, Warner Bros. Yang kira-kira bisa dimasukkan ke dalam storyline-nya Godzilla. Ada Behemoth, ada Tiamat, ada yang kayak serangga itu apa? Skyla, ada Skyla, terus ada Muto. Itu kan tidak keluar di Godzilla yang zaman dulu. Jadi cuman keluar di Godzilla di first Godzilla yang ini. Monsterverse-nya ini. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Kita senang aja melihat Godzilla bertarung melawan mereka segala macam. Kita senang-senang aja, tapi yang pasti keluar ya itu tuh Rodan, Mothra, King Ghidorah, karena mungkin plot cerita juga kan. Ya, dan King Ghidorahnya itu nggak menyalahi yang Jepang ya. Artinya dia dari luar angkasa kan? Terus jatuh ke bumi. Kalau di ceritanya jadi kalau dari story-nya King Ghidorah itu berkali-kali diribut ya. Ada The Three-Headed Dragon Ghidorah, terus ada Godzilla Final Wars itu juga. Ada yang kepalanya enggak sinkron. Satunya kemana? Tapi nyemburnya bisa satu gitu. Iya. Ini itu Heisei itu. Itu Heisei sama yang Showa juga ada yang seperti itu. Jadi memang memang tidak menyalahi aturan, memang dia jatuh dari luar angkasa terus pecah. Kalau di versinya Godzilla Final Wars dia berubah jadi Monster X dulu namanya. Jadi Monster X, makanya kemarin disebutin tuh Monster X. Karena habis itu dia berubah jadi Ghidorah. Kalau yang di film yang dulu yang di Final Wars itu jadi Kaiser Ghidorah namanya, bukan King Ghidorah. Kan kemarin kan King Ghidorah. Iya. Itu berarti versi-versi lainnya gitu. Betul, maksudnya, ada banyak banget. Sutradara tertentu bisa bikin versinya dia sendiri gitu kan. Iya, di Mothra pun. Jadi ada filmnya Mothra itu nanti lawannya Dead Ghidorah atau Cretaceous Ghidorah, itu ada macam-macam. Ada macam-macam. Oke. Wah, menarik sih. Saya kebetulan nggak dalamin sebanyak itu dulu kayak kalau nggak salah di salah satu TV swasta tuh sempat menampilkan parade film Godzilla. Oh iya benar. Di mana ada adegan militer, pokoknya pihak pemerintah, pihak manusia itu mengambil telur Mothra dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi. Dan kemudian pada saat itu mau menetas tuh ada peri-peri yang nyanyi bahasa Indonesia. Ya, itu memang bahasa Indonesia. Jadi liriknya itu memang Mosura dengan kesaktian indukmu, restuilah doa, hamba-hambamu yang rendah bangunkanlah
bangunkan dan tunjukkanlah kesaktian. Iya, tapi Nah, karena pengucapannya Jepang. pengucapannya ya? Jepang. Oke. Nah, jadi kayak ini kok lagu ya kayak gitu. Nah, Iya. itu kalau kalau katanya orang kalau misalkan auto nyanyi lagu itu auto murtad. Karena nyembah Morta. Oh, oke, maaf. Nggak bercanda. Kayak gitu. Tapi memang itu benar. Kalau Oke, memang liriknya dari bahasa Indonesia itu benar karena orang Jepang sendiri juga bilang bahwa itu bahasanya dari bahasa Malay, bahasa Malay atau Indonesia. Oke. Nah, terakhir nih, Sal. Oke. Harapan atau maksudnya prediksi kalian fans Kaiju atau Kaiju. Godzilla gitu. Karena Kaiju sekarang nggak hanya di Godzilla atau Ultraman kan, di Pacific Rim. Wah, banyak banget sekarang Oke. Kaiju. Nah, itu harapan atau prediksi kalian untuk yang versi US sama versi Jepang nih kayak gimana sih nanti? Karena Toho juga jalan sendiri kan? Oh, jalan sendiri. Tapi yang di Amerika juga Toho juga sih. Maksudnya Iya, ada iya, campur iya, tangannya iya. tuh. Kalau harapan kami dari para fans dan teman-teman yang masih, jadi kan memang saya selama pandemi ini kan berhubungan sama teman-teman kan memang via WhatsApp aja ya. Oke. Nah, jadi sering cerita-cerita juga tentang apa sih kira-kira nih yang kita harapkan sebagai fans Godzilla biar kedepannya itu bisa lebih bagus kayak gitu. Kalau saya pribadi satu ya Warner Bros yang bener dong. Itu kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Skip. Oh, skip. Oke, kalau yang pertama berarti harapannya adalah dilanjut. Oh. Karena ini kemarin sudah dapat bocoran bahwa Godzilla versus Kong gitu terakhir katanya. Monster versus terakhir. Mungkin mau bangkrut. Kayak aduh. Jangan amin ya Allah pahit. Enggak, maksudku itu bahkan cerita Godzilla versus Kong itu setengah Godzilla versus Kong, setengahnya Tokyo SOS kan lawan Mega Godzilla kan. Maksudnya Oke. ini Mau ini Iya, aduh, masih banyak hal yang masih belum. bisa dicabangin lah Oke, kayak oke, gitu. Itu yang oke. pertama, dilanjutin lah paling enggak. Oke. Nggak ribet kita, nggak ribet, dilanjutin. Yang pertama, yang kedua harapan kita adalah semoga animenya Godzilla, anime yang bentuknya kartun itu semakin banyak. Oh. Semakin oke. banyak karena apa? Menurut saya pribadi yang kita sama-sama suka gambar komik ya. Apa yang kita gambar terkadang kan tidak bisa kita wujudkan di Oke. ya gitu Oke, loh. oke, Jadi oke, saya oke, berharap oke. memang bener-bener ada anime yang bener Godzilla-nya wah full force Iya, lah iya. istilahnya, bisa terbang, Godzilla Oke, terbang. Gitu sih Mas Oke, Bagas sih. Oke, siap. Oke, terima kasih banget Mas Faisal. Thank you. Teman-teman yang suka Godzilla dan Kaiju juga makasih banget yang udah nonton episode kali ini, atau yang nggak suka juga nggak apa-apa nonton. Gitu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Nggak usah subscribe, nggak apa-apa, tapi tonton sampai habis dan share. Thank you.